kenapa koperasi Indonesia kecil? Koperasi itu kalau kita lihat memang kerjasama antar koperasinya paling lemah. Jadi sebenarnya salah satu indikasinya begini, keanggotaan koperasi primer di dalam koperasi sekunder rendah. Kerjasama antara dua koperasi yang berbeda dalam bentuk bisnis, dalam bentuk ikatan training saja rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan sebuah kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh API. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang organisasi ini. API atau singkatan dari Asosiasi Profesi Perkoperasian Indonesia. Ini sebuah organisasi yang tujuannya adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan koperasi Indonesia. Nah, kegiatannya sendiri tercakup dari beberapa hal seperti misalkan advokasi, kemudian juga ada riset atau telaah, kemudian juga ada fasilitasi. Fasilitasi ini bisa mencakup pengembangan usaha koperasi, juga termasuk di dalam peningkatan profesionalisme kader-kader koperasi. Nah, saat ini kita akan mencoba kegiatan podcast perdana dengan topik refleksi perkembangan koperasi Indonesia. Nah, kegiatan ini kita selenggarakan sebagai bagian dari partisipasi API di dalam menyambut Hari Koperasi yang ke-78. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah mengundang Bapak Dr. Nur Sutrisno. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hasan. Nah, sedikit saya akan jelaskan dulu beliau. Saya pikir ini penting karena topik ini pembahasannya agak berbeda mungkin dengan yang lain karena ini ada unsur analisis. Nah, kenapa kami mengundang Pak Dr. Nur Sutrisno? Karena beliau memiliki latar belakang baik dari segi keilmuan maupun keterlibatan beliau di dalam pengembangan koperasi Indonesia. Beliau terlibat di dalam pemerintahan sejak berdirinya Menteri Muda Urusan Perkoperasian di zamannya Presiden Soeharto. Nah, sampai beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Perkoperasian. Pernah juga menjadi Kepala Litbang di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi saya pikir kapasitas beliau untuk melihat atau membahas topik kita ini sangat tepat. Nah, sebelum saya mengundang beliau untuk menyampaikan sebuah bahasanya, sedikit saya akan berikan prolog. Nah, sebagaimana diketahui bahwa koperasi Indonesia saat ini ada sebanyak 130.000. Jadi ini 130.000 dengan volume usaha mencapai 197,8 triliun. Nah, jadi kalau kita rata-rata itu tinggal kita bagi. Nah, sedangkan PDB kita itu sekitar 19.000 triliunan. Jadi kalau kita lihat sumbangan koperasi itu sekitar 1,01% saja. Nah, kemudian ada majalah Peluang yang pernah merilis daftar 100 koperasi besar Indonesia. Itu omsetnya sekitar 66,6 triliun atau sekitar 0,6 triliun per koperasi. Nah, sebuah perbandingan tentu kita bisa lihat bagaimana koperasi di dunia. Nah, ini ICA itu juga merilis data bahwa 300 koperasi besar dunia itu menyumbang kalau kita rupiahkan sekitar 30.000 triliun. Ini dengan rata-rata 100 triliun per koperasi. Nah, oleh ICA 100 triliun per koperasi ini menjadi tolok ukur dikatakan koperasi besar. Jadi itu menjadi batas. Ini sudah dijadikan sebagai rule of thumb-nya gitu. Jadi kalau ada koperasi 100 triliun omsetnya per tahun itu dianggap koperasi besar kelas dunia. Nah, apa yang saya sampaikan ini maksudnya begini. Jadi sebenarnya koperasi itu bisa besar. Nah, setelah ini nanti kita coba tanya ke Pak Nur bagaimana capaian ini kemudian refleksinya apa. Nah, ini barangkali yang awal daripada pembukaan ini. Mari kita undang Pak Nur untuk
memberikan bahasan tentang capaian koperasi Indonesia saat ini. Silakan Pak Nur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih atas undangannya untuk bincang-bincang kali ini mengenai koperasi. Dan saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada API karena sekarang sudah mempunyai suara podcast yang disebut dengan API Wicara. Saya kira benchmark ini akan mengawali satu upaya untuk lebih jauh ikut memajukan koperasi dengan berbagai ikhtiar yang sudah disebutkan di muka tadi. Saya kira sekali lagi selamat, dan kebetulan ini dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Gerakan Koperasi Indonesia yang ke-78. Sebelum itu saya ingin mengingatkan, sebetulnya meskipun kita punya organisasi gerakan koperasi itu sudah berumur 78 tahun, tetapi koperasi di Indonesia sudah diperkenalkan jauh lebih lama dari itu, sudah lebih dari 1 abad. Artinya akhir abad ke-19 di Purwokerto diperkenalkanlah koperasi Indonesia pertama kali, yang kemudian lalu mengilhami itu. Dan pikiran itu juga yang kemudian oleh Buke dijadikan satu cara memecahkan dilema dualistik ekonomi. Mungkin belakangan tidak menjadi penting, terutama ketika tadi disebutkan Orde Baru, karena pembangunan pedesaan menjadi memecahkan itu. Tesis tentang involusi pun juga hampir dibantah karena Bimas bisa meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Sama juga di koperasi, dualisme menjadi pecah karena koperasi pedesaan pun juga pernah tumbuh ke seluruh kecamatan. Jadi kalau itu dilihat sebagai perspektif itu, sebetulnya pengenalan koperasi di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama dan sudah berkembang bersamaan dengan itu. Nah, yang menjadi catatan yang perlu kita ingat adalah karena bagaimanapun koperasi itu bergerak untuk memperbaiki kehidupan ekonomi daripada anggotanya, baik kesejahteraan maupun juga yang berkaitan dengan pendapatan, artinya sisi produksi maupun sisi konsumsi atau sisi jasa. Sebetulnya harus kita catat juga, Indonesia itu perjalanan koperasi itu bergerak dari ketika pendapatan per kapita masih $25, yang ini ada dalam tulisan Bung Hatta pada tahun 49 itu tercatat pendapatan per kapita Indonesia itu $25. Dan ketika kita memulai pembangunan koperasi, tadi disebutkan ketika Indonesia punya Kementerian Koperasi dengan Menteri Muda Urusan Koperasi tadi, pendapatan per kapita kita itu sudah di atas $100, sekitar 130 sampai dengan $150. Dan kemudian hari ini kita ulang tahun koperasi yang ke-78, pendapatan per kapita kita sudah berada di kisaran mendekati $5.000. Jadi gambaran perjalanan ekonomi itu sudah sedemikian jauh. Tetapi tadi yang disebutkan data Pak Hasan yang menyebutkan bahwa hari ini kita memiliki sumbangan koperasi dari 130.000 koperasi dengan rasio antara volume usaha dengan GDP kita cuma sekitar 1%. Nah, angka 1% ini sebetulnya juga hasil turun naik karena Indonesia juga pernah mencatatkan di atas 3%, lalu kemudian mengecil lagi gitu. Ini saya kira perkembangan ini yang sebetulnya tadi itu peran koperasi itu menjadi timbul tenggelam di dalam percaturan perekonomian nasional. Tapi yang kedua juga sebetulnya dalam timbul tenggelam itu juga ada ada variasi, ada daerah-daerah, ada sektor-sektor, ada tempat-tempat di mana koperasi juga tidak timbul tenggelam, tapi ada yang besar dan kecil. Jadi kalau waktu bisa timbul tenggelam, tapi kalau lihat tempat, ada yang hadir dengan baik, ada yang belum hadir, ada yang masih kosong. Artinya tidak tersentuh oleh koperasi. Itulah mungkin kalau menggambarkan peta umumnya sekarang. Nah, refleksi itu bisa kita lihat dengan catatan-catatan yang paling mudah.
Nah, dari data BPS tahun 2021 itu diketemukan bahwa rumah tangga yang mempunyai anggota keluarga menjadi anggota koperasi, apapun koperasinya, itu diketemukan sebesar 8,63%. Berarti masih kurang dari 10%. Nah, jadi kalau rata-rata partisipasi penduduk itu bisa digambarkan sekarang Indonesia itu bergerak antara 10 sampai dengan 12% kira-kira estimate-nya. Tetapi Indonesia juga pernah punya angka yang mendekati 20%, tapi belum pernah menjadi 20%. Nah, kalau antar daerah nanti akan ada variasi lagi. Ada daerah-daerah yang sudah sangat maju, di mana rasio keterlibatan penduduk dalam koperasi sudah di atas 20%, ada yang di bawah 20%. Kalau Eropa itu sudah mendekati 40% rasio itu. Nah, jadi gambaran itu koperasi itu sebetulnya di negara manapun ketika 1/5 penduduk rasio antara penduduk yang menjadi anggota koperasi dengan jumlah penduduk itu sudah mencapai angka 20%. Biasanya itu sudah berada di peran koperasi yang menonjol. Dan ini bisa dilihat antar daerah juga, pada hari ini juga masih relevan, juga bisa antar negara. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan soal tingkat pendapatan tadi. Saya kira pada hari ini kita sulit menemukan koperasi di dunia ini yang bisa masuk dalam monitor ICA yang disebut koperasi besar dunia di negara-negara yang income per kapitanya di bawah 7.500. Biasanya 7.500 menjadi threshold mulai masuk ke dalam koperasi besar. Nah, kita sendiri kan sekarang masih belum berada di situ. Jadi kalau saya menjawab, ya kalau kita sabar menunggu dan kita akan menuju ke sana, ya berarti ada jalan gitu. Ini satu hal yang bisa kita lihat dari perspektif itu. Bahkan kalau kita catat kemajuan koperasi konsumen di Inggris itu sebenarnya Rothschild itu lahir ketika pendapatan per kapita itu sudah di atas $500. Dan ketika revolusi Denmark itu kalau kita tarik kembali itu Denmark dengan Landbau lalu melahirkan koperasi susu itu pendapatan per kapitanya lebih rendah, tetapi karena pertanian jadi lebih mudah. Kalau Rothschild kan konsumen, ini basisnya pertanian. Dairy Co-op itu lahir ketika pendapatan per kapitanya di $350. Jadi kalau ditanya, saya selalu kalau ditanya koperasi kenapa begini, selalu melihat dua. Satu, kesertaan penduduk di dalam koperasi, artinya semakin besar satu daerah, satu wilayah masyarakatnya berkoperasi, maka koperasi besar dan maju akan semakin besar. Yang kedua, pendapatan per kapita, di mana kalau dia semakin tinggi, potensi untuk masyarakat kemampuan berbelanja di dalam koperasi juga semakin tinggi. Jadi posisinya seperti itu kalau kita melihat dimanapun, kapanpun dua hal ini bergerak. Tapi tidak selalu bahwa otomatis nanti kalau pendapatannya tinggi koperasinya akan ikut maju, juga tidak. Nah, juga. Tapi kalau soal partisipasi rumah tangga, soal keanggotaan koperasi ini menjadi dasar paling penting. Itu di mana-mana menjadi pondasi sebetulnya. Jadi kalau ditanya satu variabel, maka kesertaan masyarakat di dalam koperasi. Kalau dua variabel, maka tambah kemudian pendapatan per kapita. The rest nanti kita lihat. Saya kira itu untuk memulai perbincangan ini. Tapi sekali lagi wicara ini sangat bagus lah. Karena wicara ini menjadi wahana kita untuk api memperkenalkan pikiran-pikiran dan sumbangsih kepada masyarakat koperasi dan mungkin kepada juga khalayak yang luas. Pak Nur, saya akan coba sedikit mendalami karena Bapak memiliki latar belakang kelitbangan gini. Mungkin bisa nggak dicoba dilihat, ini kan koperasi kita itu banyak nih, ada di sektor kita sebutlah konsumsi, ada di pertanian, ada simpan pinjam. Itu kalau Bapak banding-bandingkan, kira-kira mana yang lebih kelihatan daya survive-nya lebih tinggi gitu, atau misalkan ini masa depannya lebih daripada yang lain gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Sebenarnya begini, kalau kita melihat
survival rate daripada koperasi ini memang bagi kita koperasi di Indonesia memang kita harus hati-hati gitu. Artinya begini, kalau sejarah koperasi sudah diperkenalkan lebih dari 1 abad, mestinya kita punya catatan dong koperasi yang umurnya sudah dari generasi pertama, generasi pendahulu, generasi zaman penjajahan, generasi awal proklamasi dan sebagainya gitu. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita mau menelusuri tonggak-tonggak itu sebenarnya masih kelihatan. Jadi kan begini, kebetulan kalau ditanya mengenai koperasi, selain saya terlibat di dalam koperasi, itu sebenarnya lebih tepat kalau merefleksikan keterlibatan saya di dalam koperasi dan keluarga. Saya itu mulai dari kelas 5 SD karena sudah menjadi pemilik tanah. Kalau di desa itu boleh untuk bergabung di dalam koperasi zaman dulu. Koperasi desa pada tahun 60-an itu memang ya seperti pikiran sekarang, menjadi alat distribusi di desa-desa sembako dan sebagainya. Makanya saya juga tidak kaget, dulu juga sudah pernah ada. Dan kemarin juga terungkap lagi kan ada pikiran itu. Nah, kalau dicari mengenai lacak pertumbuhannya, karena memang dulu digunakan untuk membantu masyarakat desa, ya tidak ada. Tetapi kalau kita lihat koperasi yang lahir di masa itu bahkan sebelumnya, seperti koperasi batik masih kelihatan. Tetapi koperasi batik itu sebetulnya kalau dilihat kan sudah mengalami satu transformasi yang luar biasa. Koperasi batik yang secara struktural punya primer, punya sekunder terpusat langsung, terus kemudian primernya dulu menjadi alat produksi untuk menggerakkan anggotanya, yang umumnya adalah pemilik, ya kalau dulu namanya pemilik pabrik batik, karena pabrik itu perusahaan rumah tangga kan. Jadi pengusaha-pengusaha batik itu yang berkoperasi lalu kemudian untuk mendapatkan pembelian bersama, batas-batas tertentu sampai kepada pemasaran, itu tumbuh dan kemudian lalu mempunyai pabrik-pabrik pabrik-pabrik mori, pabrik-pabrik kain yang kemudian bisa bertahan ketika industri berubah industrinya. Tetapi primer batiknya sendiri kan lalu berubah. Dia juga tumbuh sebagai grup bisnis yang mempunyai macam-macam gitu. Jadi, nah kalau diingat ini memang penting gitu lah. Tapi kalau hari ini kita lihat kan sebetulnya sudah berpindah. Dia menjadi, kalau dulu sebagai alat untuk instrumen untuk menggerakkan produksi, sekarang untuk instrumen memanfaatkan dari hasil bisnis. Nah, ini saya kira satu pelajaran bagus juga. Kalau dilihat dari yang panjang masanya. Nah, kemudian kalau dilihat dari yang agak tengahan, memang ya sebetulnya bisa dilihat dari pengalaman. Kalau koperasi pertanian, karena kita tidak mempunyai konsistensi, Koperta tidak ada yang tertinggal. Tetapi kalau dilihat dari koperasi pertanian, apapun bentuknya, yang sekarang masih tertinggal sejak zaman dulu dan hidup lagi, dirubah pun hidup lagi, adalah koperasi tebu rakyat. Karena sekarang ketika KUD mereka menjadi KUD, dan ketika kembali sekarang dibuka pilihan, terbuka juga koperasi tebu rakyat juga tumbuh dan masih bertahan di dalam persaingan dalam industri itu. Jadi ini salah satu contoh sebetulnya ada itu. Nah, nanti problemnya adalah kenapa mereka lalu menjadi terbatas, quote unquote. Terbatasnya karena dua. Satu, karena ketika politik pengembangan di masa lalu dan pengaturan di Indonesia, koperasi itu berbasis wilayah. Undang-Undang 1267 itu koperasi berbasis wilayah kerja. Sedangkan baru Undang-Undang 25 itu koperasi berbasis domisili. Dan ini pun juga akan kelihatan mengenai penyebaran koperasi dan sebagainya. Itu nanti efeknya kepada partisipasi masyarakat tadi, sehingga nanti akan kelihatan. Nah, kalau dilihat lebih jauh lagi, sebetulnya ketika akhir tahun 90-an menjelang krisis itu, Bappenas, Pak Muslimin dengan Bu Kusumastuti itu pernah membuat penerbitan majalah yang isunya mengenai koperasi. Dan kebetulan saya diminta untuk menulis itu. Saya terkejut karena kebetulan waktu itu saya bekerja di Kementerian Negara Urusan Pangan dan yang lain lagi. Tapi ketika melihat koperasi itu terkejut karena tahun 1997 itu merupakan
crossing di mana koperasi-koperasi KUD itu volume usahanya dan kegiatannya mulai tertinggal dengan non KUD. Jadi setelah itu tidak ada perubahan kebijakan, masih tetap diteruskan, tapi sudah terjadi oleh kekuatan pasar. Salah satu sumbernya adalah Undang-Undang 25 yang basisnya domisili, sehingga koperasi-koperasi di luar itu bisa tumbuh secara bebas. Dan yang terakhir juga karena sektor keuangan diberikan perhatian khusus dengan PP 9 tahun 95 itu lalu terbuka. Nah, kalau dilihat itu implikasinya pada hari ini adalah bahwa hampir antara 40 sampai 65% resources koperasi itu memang berada di sektor jasa keuangan. Makanya itu harus make sure bahwa perjalanan koperasi ini akan menjadi baik dan secure. Nah, tadi itu lalu perjalanannya kalau dikaitkan dengan itu, kita bisa membuktikan koperasi-koperasi yang sampai umur 30 tahun, 40 tahun yang masih bisa bertahan cukup banyak. KUD misalkan contohnya kan dulu hampir 10.000, sekarang kalau dikatakan mau yang dikatakan yang masih aktif itu 4.000 atau dikatakan yang baik itu 2.000, kan tetap survivalnya masih tinggi, 25%. Nah, sama juga kemudian kalau dicari yang lain. Nah, sektornya tadi kelihatan. Kalau kami melihat itu kalau di basis produksi memang di perkebunan, tebu rakyat secara khusus di Jawa. Kemudian ada yang kedua itu adalah peternakan sapi perah, susu, dan yang ketiga itu adalah perikanan. Semuanya ini sebetulnya kalau dipandang secara rasional memenuhi syarat untuk syarat hadirnya koperasi. Kalau secara ekonomi kan disebutkan syarat hadirnya koperasi itu ada ketidakadilan. Makanya kalau bilateral monopoli lalu menjadi kuat seperti kasus koperasi susu, atau juga sebetulnya lalu dia membuat bargaining yang lebih kuat seperti pada supplier seperti perkebunan dan sebagainya, atau kesamaan untuk menjadi size yang lebih besar landing base seperti perikanan. Nah, yang menjadi masalah memang yang punya potensi seperti itu koperasi konsumen kita yang dari awal tergabung di dalam satuan yang kecil-kecil sehingga tidak nampak. Saya kira itu kalau dilihat dari perspektif. Nah, kalau koperasi pertanian tanaman pangan memang nature-nya, karena pertanian tanaman pangan di Indonesia itu musiman, jadi bisnisnya pasti musiman. Jadi kalau diharapkan itu akan menjadi kontinum, agak beda, Pak. Jadi dari dulu pandang itu, nah, degree of monopoly power yang bisa diciptakan itu akan kecil dan makin lama makin kecil. Itu saya kira. Ya Pak, baik Pak. Tadi ada salah satu poin yang saya pikir menarik ini. Pertama adalah kemampuan koperasi bertahan lama. Ya. Tapi ada juga tadi poin bahwa koperasi itu melakukan semacam perubahan, Ya. Seperti GKBI, Ya. yang tadinya dia adalah koperasi batik, membuat pabrik untuk memproduksi mori. Sekarang dia menciptakan PT Holding. Nah, itu banyak sekali ya. Fenomena seperti ini sebenarnya di dunia juga terjadi. Koperasi-koperasi yang didirikan tahun 50-an itu seringkali juga melakukan perubahan struktur dan perilaku gitu, yang dikenal dengan istilah demutualisasi. Jadi seperti misalkan perusahaan bir di Inggris itu, yang tadinya melayani anggota sekarang mulai melayani investor gitu. Nah, apakah ini juga sebagai suatu cara untuk dia bertahan? Memang sedikit banyak harus melakukan modifikasi gitu dari segi, saya tidak tahu apakah itu sampai mengorbankan prinsip atau nilai atau tidak gitu. Tapi minimal sepertinya memang praktek bisnis itu banyak yang sudah, ada yang sebagian dijual, ada yang koperasi berubah hanya untuk memfasilitasi pembagian hasil saja. Sedangkan kegiatannya itu sudah dikerjakan oleh banyak pihak. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan itu. Iya, kalau kita lihat dari perspektif itu sebetulnya kan begini. Prinsip koperasi itu digunakan kan untuk mengorganisir orang di dalam yang mempunyai pikiran yang sama. Prinsip voluntary membership. Jadi kalau masuk dalam klub itu terbuka siapa saja boleh, sehingga tidak ada diskriminasi. Yang kedua prinsip partisipasi.
Nah, problem dasar kita itu bedanya dengan koperasi di dunia atau di negara maju ini soal partisipasi. Makanya sebetulnya dalam diskusi API pun kan pernah muncul. Kalau sebetulnya kita mengukur jati diri, sebenarnya persoalan dasar itu partisipasi. Baik dari yang pertama adalah tentunya menjadi anggota pasti seharusnya sudah memenuhi ketentuan untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Sekarang kan kita kalau itu diberikan indeks saja kan tidak semua sudah di atas 100 kan. Pasti ada yang di bawah ini kan tandanya betul cuma ada insufficiency gitu. Nah, problem kita memang sebetulnya yang menghalangi itu adalah kemampuan masyarakat atau kesadaran untuk mampu memenuhi komitmennya sebagai anggota itu sesuai dengan anggaran dasarnya aja, nggak diatur dari luar. Dari mereka sendiri kan, itu satu. Nah, kemudian kalau soal transformasi saya kira sebenarnya tidak ada masalah kan, bisnis itu selalu responsive to market, dia tidak mau kehilangan. Nah, kalau dilihat dari pengalaman itu kan sebetulnya yang ada di Indonesia yang terjadi kan satu tadi kalau pengalaman GKPI transforming dia menjadi grup bisnis itu kemudian menghasilkan manfaat lalu distribusi manfaat kepada member, kepada bisnis ini menggunakan mekanisme koperasi. Jadi mekanisme koperasi di end. Nah, tapi sekarang juga koperasi-koperasi yang besar pada skala lokal. Jadi skala lokal itu provinsi dan sebagainya juga sudah tumbuh sebagai grup bisnis. Dan kira-kira behaviornya sama. Jadi kalau sebuah koperasi kuat, punya simpan pinjam, kemudian ada satu grup lagi anggotanya konsumen dalam grup bisnis itu, kemudian lalu ada perseroannya, kan sama, perseroannya rapatnya diselesaikan baru membicarakan yang koperasi. Jadi sebetulnya itu sebagai keharusan saja, keharusan untuk merespon kepada kebutuhan untuk mengembangkan bisnis supaya dia bisa berperan lebih besar. Dan memang koperasi-koperasi yang mampu begini di daerahnya juga tadi eksis di atas 1%. Nah, kemudian kalau dilihat yang baru lagi model-model yang dikembangkan teman-teman seperti BMI dan sebagainya itu tumbuh sebagai grup bisnis koperasi. Nah, ini yang baru lagi. Jadi kalau dulu paham mengenai sekondarisasi itu kan muncul dari daerah atau dari jenis koperasi. Tapi kalau sekarang ini grup bisnis, jadi jenisnya across. Nah, kalau dulu kan kita sebetulnya mulai di masa KUD dulu sudah diberi clue untuk kebutuhan ini perlu ada koperasi jasa usaha bersama. Ya, kalau dilihat itu sisanya juga masih ada sekarang seperti yang ada di Klaten dengan kas untuk makan ternak dan sebagainya. Sebetulnya ruang itu masih ada dan dibuktikan juga bisa berhasil gitu. Nah, tetapi kalau kembali lagi soal size, saya kembali lagi kepada dua tadi. Satu, konsep pengembangan dia ditujukan untuk apa? Mungkin karena memang dibatasi lokal, dibatasi sektor, sehingga tidak bisa lalu bicara dengan seperti konsep yang dikenalkan oleh ICA dengan kalau dulu kan batasannya $1 miliar ke atas dan itu revenue loh Pak. Datanya revenue, sedangkan kita masih menggunakan omset sales. Nah, pada sektor tertentu ini memang tidak match. Pada sektor real itu otomatis agak dekat nilainya. Tapi begitu masuk sektor finance sama services itu lalu kemudian ada aset turnover-nya menjadi lebih tinggi. Ini sebenarnya problem-problem yang ketika kita membandingkan itu kita harus cermati. Saya kira itu sebenarnya yang pokok lagi. Jadi tidak ada masalah karena itu bagian dari kebutuhan. Apakah bisa seragam? Enggak. Someday akan muncul lagi gitu. Apakah terjadi putaran balik lagi kan kita belum tahu. Cuma arahnya kan ke sana saja gitu. Nah, cuma itu yang sebetulnya menjadikan tadi gitu. Jadi kalau daya tahan Indonesia sudah bisa membuktikan koperasi bisa survive dari sampai 30, tapi ketika 50 tahun dia berubah, transform. Itu yang sudah. Yang selebihnya kita menunggu gitu. Menunggu yang lain gitu. Nah, yang barangkali memerlukan perhatian khusus ya mungkin sektor-sektor tertentu gitu. Nanti di ujung bisa kita lihat kalau kita sudah bincangnya cukup banyak. Makasih. Baik Pak Nur, kita sedikit tadi juga melihat bahwa transformasi itu juga memang banyak bersentuhan dengan sektor swasta gitu. Iya. Saya pernah melihat sebuah informasi tentang Zenoh itu. Iya.
Zeno itu berada di 26 negara. Ya. Tapi kebanyakan itu bentuknya afiliasi, bukan cabang gitu. Ya. Afiliasi. Nah, barangkali kita ke depan juga memikirkan nih bentuk kerjasama koperasinya seperti apa. Karena dulu kalau nggak salah kita pernah juga mengembangkan nama JUK, Ya. Jaring Usaha Koperasi yang diprakarsi oleh Dekopin. Ya. Nah, kemudian juga ada prinsip koperasi yang ke-6 kalau nggak salah ICI itu yang mensyaratkan kalau mau berkembang go global itu harus kerjasama sama koperasi. Nah, ini barangkali konsep kerjasama koperasi ini seperti apa sebenarnya yang sebaiknya kita kembangkan ini? Ya. Dasar-dasarnya mungkin bisa disampaikan gitu. Ya, kalau tadi saya mengatakan the first weakest part of cooperative progres di Indonesia tadi soal kemampuan partisipasi ekonomi anggota. Nah, ini kalau ini menjadi second. Kenapa koperasi Indonesia kecil? Koperasi itu kalau kita lihat memang kerjasama antar koperasinya paling lemah. Jadi sebenarnya salah satu indikasinya begini, keanggotaan koperasi primer di dalam koperasi sekunder rendah. Kerjasama antara dua koperasi yang berbeda dalam bentuk bisnis, dalam bentuk ikatan training saja rendah. Nah, ini sudah mulai kelihatan dari sana. Nah, kalau saya lihat struktur, bedanya begini, ini juga nanti ada pengaruhnya kalau kita bicara quote unquote adalah kooperatif efeknya. Kenapa koperasi-koperasi yang sebelum ini jauh lebih efektif? Saya bisa memberikan argumen untuk pengukurannya dibandingkan dengan yang sekarang. Salah satunya juga itu. Nah, kalau hari ini saya lihat peta data yang terakhir, salah satu ketimpangan itu adalah rasio antara koperasi primer dan sekunder. Lalu rasio antara koperasi sekunder kabupaten provinsi dibandingkan dengan sekunder nasional. Berarti ada kekosongan. Dan ketika ekonomi regional kita ini kalau kita lihat dengan income per kapita tadi kan sudah tumbuh 200 kali kan. Nah, sedangkan yang dilewati koperasi. Tetapi justru di dalam komponen-komponen untuk kerjasama itu sekarang terjadi penurunan, declining. Sehingga saya kira kalau kita melihat ke depan, karena trennya sekarang sudah sejak reformasi itu kita akan menganut desentralisasi, mestinya aglomerasi itu berpindah kepada titik-titik ini. Sedangkan legal basis kita kan domisili. Ini yang sebetulnya mismatch-nya. Nah, sehingga sebetulnya sekarang yang paling fundamental itu kalau dilihat adalah kembali menyadarkan daerah otonom itu menjadi basis pengembangan bisnis sekunder. Baik lain wilayah, karena kita nanti akan melihat de facto koperasi kecil dan bakal tambah koperasi kecil. Ya, de facto koperasi kecil itu sekarang kalau saya lihat data model sendiri, 71% koperasi di Indonesia itu berada di kelas di bawah modal sendirinya 500 juta. Kalau di bawah 500 juta itu kan kalau 1 ton gabah 5 juta, kan itu cuma 100 ton gabah, 100 ton padi, bayangkan. Jadi ya memang bisa dibayangkan sulitnya untuk meraih sesuatu peran yang lebih penting. Nah, sehingga dan itu pun sebagian besar masih di bawah lagi. Kalau kita lihat dengan memasukkan anggota dan sebagainya, naik jumlah ini menjadi 80% yang masuk kelompok kecil. Jadi ini nanti relevan dengan itu. Nah, di sini sebetulnya lalu butuh itu integrator ini, salah satunya itu. Jadi tidak mungkin untuk mengembangkan kerjasama koperasi tanpa melibatkan untuk siapa yang mendrive kerjasama ini. Dan sebetulnya ini penting untuk otonomi gitu. Untuk otonomi gitu. Saya jujur dalam tahun terakhir ini sedang bereksperimen untuk sebuah otoritas pembinaan koperasi itu dengan Badan Hukum Koperasi. Artinya sebetulnya pikiran itu kalau bukan baru, tapi reinterpretasi dengan lingkungan yang baru, itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena dulu itu sebetulnya di dalam Undang-Undang 1267 itu
Dewan Koperasi Indonesia itu berbadan hukum koperasi, tapi tidak boleh menjalankan bisnis. Nah, kalau begitu kan sekarang sama dengan juga kita memikirkan lembaga-lembaga training perguruan tinggi pun bisa berbadan hukum koperasi. Kita mau yang lebih luas. Jadi koperasi bisa dilihat dalam perspektif yang luas. Baik, kalau dulu kan istilahnya itu koperasi itu adalah organisasi ekonomi berwatak sosial. Sekarang itu pun sebetulnya juga bisa kita bicara yang lain sebetulnya. Organisasi sosial pun juga bisa diberikan cara mengelola ekonominya dengan koperasi. Saya kira ini perluasan pemikiran ya, memang butuh satu konseptual framework yang lebih besar dan lebih luas, maksud saya, dan juga effort yang lebih besar untuk mewujudkan itu, tapi hal yang bisa itu. Oke, jadi kalau lihat itu, saya salah satu sumbernya itu. Jadi membangkitkan kembali secondary dengan melihat potensi ini, dan itu menjadi bagian sehingga otonomi kepada gerakan akan terlihat, dan juga desentralisasi pembinaan akan mudah karena teman-teman di daerah yang masih memperhatikan koperasi bisa mempunyai area, tidak lagi bergantung kepada society yang kecil-kecil yang banyak. Baik. Ada lagi Pak yang barangkali juga perlu kita explore ini. Bapak kan terlibat di Perhappy. Itu pokoknya sedikit banyak terkait dengan pedesaan lah, pertanian dan pedesaan. Nah sekarang ini kan ada juga gagasan memberdayakan masyarakat melalui koperasi. Nah cuman ada juga fakta kita lihat kalau kita lihat struktur ekonomi di pedesaan itu, saya pernah melihat bahwa itu memang terjadi konsentrasi apakah pemilikan aset atau juga pelaksanaan bisnis, sehingga disebut bahwa di desa itu sebenarnya terjadi kesenjangan. Salah satu kesenjangan itu adalah 75% orang desa itu tergantung kepada 25% yang lain. Jadi 25% ini bisa memberikan, mungkin jadi buruh, bisa menjadi pembantu rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau kita memperkenalkan koperasi dalam kondisi struktur yang seperti ini, seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi ini kan kembali lagi karena sebetulnya tidak usah berpikir memperkenalkan koperasi yang baru. Problem yang dihadapi oleh koperasi kita pada hari ini yang 80% tadi seperti itu Pak. Walaupun tidak disebutkan wilayahnya. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita melihat soal tanah, soal penguasaan aset di pedesaan, kan sebetulnya kalau kita lihat kunci suksesnya KUD dulu, kenapa lalu cepat, lalu berkembang semua dari semua kecamatan. Kalau dikatakan memenuhi syarat aktif, pasti dia mampu 2 tahun rapat dalam keadaan aktif, aktivitasnya tinggi dalam waktu yang tertentu, sampai 5 tahun saya kira cukup tinggi. Kalau selang waktu pengamatannya itu, salah satu sumbernya adalah umumnya mereka akan banyak pamong desa yang menjadi anggota. Kenapa? Karena pamong desa itu menguasai resource karena dia punya tanah bengkok. Lalu kemudian ngajak petani-petani yang kaya. Jadi konsentrasinya memang pemilik resource terbesar itu. Nah, termasuk juga sebetulnya sebelum ada KUD, koperasi pertanian yang di Jawa ini sangat kuat. Koperasi petani tebu rakyat di hampir semua Jawa itu ada. Kalau pertanian perkebunan itu di Banyumas ada koperasi gula kelapa dan sebagainya. Kalau ditanyakan semua sumbernya dari land holding size yang tinggi. Dan saya kira apa yang ini juga studi lama juga kan. Pak Muslimin Nasution yang teman kita waktu melakukan penelitian ketemu juga di daerah yang konsentrasi penguasaan lahannya itu cukup tinggi, koperasinya maju dan lebih baik dari yang lain. Ketika membandingkan antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Kecuali sektor susu Jawa Barat kan gitu. Jadi kalau membandingkan kembali ke situ. Nah sebetulnya kalau kita berpikirnya yang berkoperasi itu kan seharusnya orang yang mampu mempunyai kepentingan ekonomi. Kan tidak ada masalah Pak. Nah kemudian yang lainnya sepanjang dia terbuka, kalau bisa mau berpartisipasi kan terbuka. Prinsip ini bisa menolong juga semuanya. Gitu. Tapi saya kira di situ Pak letaknya gitu. Nah kenapa kita itu lalu banyak sebetulnya sektor-sektor koperasinya yang maju selalu
lahirnya the so-called tadi itu yang kalau di desa ya kelas menengahnya sudah join, kalau belum join ya belum. Nah, ketika nanti memang problem kita hari ini, kalau kita mapping itu banyak kawasan-kawasan terutama di desa yang sama sekali nihil dengan kehadiran koperasi. Data BPS tadi yang 8,63% tadi, kalau kita petakan rumah tangganya kan ketahuan daerah-daerah. Nah, yang kosong itu kan sebetulnya dengan hadirnya koperasi siapapun didorong itu kan bagus sekali gitu. Nah, survivalnya nanti persoalan natural itu bahwa setiap grup itu akan survive dalam, kalau dulu kan kami meneliti dengan KUD, dengan itu lalu survivalnya pada sampai dengan 3 tahun itu kira-kira probability untuk sebuah KUD bakal menjadi maju kelas A itu kan sekitar 30%. Saya pakai cohort analysis itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai 5 tahun, 6 tahun akan menjadi 65%. Tapi setelah after that itu akan mengalami seleksi alamiah, dan setelah lewat 10 tahun ya probability-nya menjadi kurang dari 10%, kurang dari 5% dan seterusnya. Itu natural gitu loh, karena kan ada perubahan lingkungan. Nah, kalau data sekarang Pak, saya tidak menggunakan data panjang, karena data panjang tadi saya katakan pertumbuhan koperasi itu kalau saya ambil di atas 50 tahun, Indonesia itu masih tumbuh dengan 4,13% rata-rata jangka panjang. Jadi susah. Lah itu elasticity of demand untuk institusi koperasi itu memang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu 1%, tambahan kebutuhan lembaga koperasi itu di atas 1%. Bukan karena pemerintah, karena perusahaan besar, karena donor yang membutuhkan alat agregasi gitu. Jadi jangan selalu subjeknya itu seolah-olah yang butuh itu. Enggak. Ini ekonomi. Jadi dia menjadi demand for institution. Jadi koperasi itu sebagai salah satu bentuk institusi yang diminta oleh pasar untuk kebutuhan agregasi pasar. Makanya kita juga tidak boleh harus dengan sabar gitu. Tidak bisa mengalamatkan kepada ini salah satu. Karena semuanya terjadi. Nah, yang terakhir yang menarik itu adalah kalau hari ini itu ada koperasi aktif, itu kira-kira 1,41. Jadi kalau itu 100.000 jadi 14%. Itu berasal dari koperasi baru. Yang satunya itu berasal dari koperasi tahun sebelumnya. Nah, tetapi kalau tahun ketiga variable lag 2 saya masukkan, itu sudah mulai ada kemerosotan lagi sekitar 27%. Ini dynamic gitu loh. Jadi sebenarnya itu persoalan biasa. Kita enggak boleh ini, kenapa ya? Karena sudah tidak dibutuhkan, lalu kemudian sudah tidak punya mitra. Kan dia digerakkan pasti untuk tujuan tertentu. Tapi kalau yang menggunakan sudah tidak merasa perlu gitu. Nah, cuma yang menjadi masalah begini. Kalau tadi bicara mengenai demutualisasi, sebenarnya problem kita yang paling fundamental itu adalah demutualisasi aset koperasi. Karena pada undang-undang yang lama, Undang-Undang 1267 itu, kalau kita lihat ada, kalau koperasi bubar, semua kekayaannya setelah dikurangi kewajibannya menjadi milik, harus diserahkan kepada koperasi lain atau badan lain yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, sekarang itu tidak ada, bebas. Lah, bebas mengatur sendiri. Dan sampai sekarang memang kalau dikembalikan keberatan. Kecuali satu, saya melihat saya terpaksa harus melihat bahwa koperasi-koperasi yang didorong dipromosikan oleh lembaga sosial keagamaan itu umumnya tadi masih di retail. Cuma bentuknya tidak kepada koperasi tapi kepada perserikatannya. Ini saya kira kita juga harus melihat terjadi demutualisasi tapi di dalam mutual asset. Kan mestinya koperasi itu karena prinsipnya one for last, dia sudah mendapatkan pelayanan ketika berbisnis, tidak berharap harta tambahan untuk dibagi, apalagi dengan prinsip diwariskan. Ini kan menjadi hal yang seharusnya tidak boleh. Tapi ini jarang diungkap. Saya kira ini hal yang perlu untuk menyegarkan kembali, mengingatkan mengenai kalau itu tidak boleh demutualisasi. Mutual asset itu harus kembali kepada
kepada koperasi atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi saya melihatnya ke sana, lebih banyak ke sana. Jadi kalau yang tadi itu natural, tidak ada masalah. Nah, karena kecil butuh penguatan kerjasama. Makanya structure itu menjadi wilayah baru yang menjadi atensi kita untuk riset, untuk modeling, untuk kemudian mencoba mengajak mengembangkan kepada teman-teman di lapangan. Terima kasih Pak Nur. Nah, ini kita melaksanakan podcast ini dalam kaitannya dengan peringatan Hari Koperasi yang ke-78. Nah, tentu banyak cara yang kita bisa lakukan, tapi yang terpenting sebenarnya secara substansial, apa sebenarnya pesan yang sebaiknya disampaikan kepada gerakan koperasi dalam menatap masa depan ini, Pak? Kalau kita melihat perjalanan yang sudah 1 abad koperasi diperkenalkan di Indonesia dan sudah 78 tahun menjadi gerakan, dan kalau kita hubungkan dengan Indonesia Emas berarti 20 tahun lagi 2045 Indonesia menjadi negara yang sudah maju, sekurang-kurangnya pendapatannya $12.500 dan bisa sampai $25.000. Nah, tetapi ada satu yang istimewa. Tahun 2025 itu adalah tahun koperasi internasional. Nah, tahun 2025 ini sebetulnya kalau saya menandai ada peta baru arah perjalanan koperasi. Jadi begini, koperasi yang didirikan atas dasar Undang-Undang 1267 diperbarui Undang-Undang 2592 akan tetap berjalan dengan seperti itu, dan mereka akan tumbuh seperti tadi, ada natural process, kemudian ada yang survive bisa jadi besar, tapi tidak akan mampu besar kalau dia tidak mengembangkan kerjasama antar koperasi dalam bingkai itu, dan terjadi reorientasi. Jenis koperasi tidak relevan, tetapi paket kegiatan, set of activities, pemilihan kegiatan itu menjadi di depan. Ini paradigm shift yang harus dipikirkan oleh orang koperasi. Jadi sebetulnya hari ini kita kalau mendirikan koperasi masih ditanya jenis, tetapi kita juga bisa memilih jenisnya itu jasa, tapi kegiatannya dari sektor pertanian sampai ke sektor jasanya kan. Nah, jadi ini karena ini cara baru. Ya kalau aturannya enggak begitu ya ditinggal, karena memang demand-nya begitu. Nah, apakah bisa? Ternyata bisa, karena sistem perizinan kita memungkinkan. Nah, yang kedua tadi ada kombinasi tadi, sebetulnya grup bisnis itu penting, apa saja alatnya, supaya dia bisa menjadi kerjasama dan besar, tidak perlu dibatasi. Nah, kemudian kalau di sektor real agak terbuka, bebas, tidak ada. Nah, yang kedua yang menjadi masalah adalah ketika kita melihat sektor jasa keuangan. Karena jasa keuangan itu menjadi satu industri yang tunggal dengan persyaratan kira-kira arahnya sama, penguatannya sama untuk keselamatan, yang sebelumnya ini dilihat dua hal yang berbeda. Nah, dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, memang sektor keuangan itu harus menjadi terstandar, berizin dan diawasi. Yang ini di dalam masa sebelumnya ya semburat lah, warnanya tidak jelas. Nah, sekarang diperjelas. Nah, khusus yang masuk ke dalam sektor jasa keuangan secara umum tidak ada masalah karena mereka berada di sektor yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, koperasi yang nangani bank, koperasi yang nangani asuransi, koperasi yang nangani pembiayaan dan LKM. LKM itu ada instrumen baru lagi yang sebetulnya menjadi instrumen keuangan yang baru, sebetulnya micro banking gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat khusus usaha simpan pinjam koperasi ini, formatnya memang harus menjadi pelaku jasa keuangan, tetapi sistem perizinan dan pengawasannya yang masih di tangan pemerintah. Lah, ini landasan dasarnya. Kemudian yang kedua, tata caranya, institusinya, kemana arahnya. Ini yang masih perlu dikembangkan. Tapi
for sure bahwa ini arahnya akan menjadi mereka harus memenuhi ketentuan ini dan setara, dan arahnya akan menuju kepada koperasi simpan pinjam yang khusus untuk tujuan itu. Jadi arahnya ke depan kira-kira kalau proses pengaturan ini diteruskan ujungnya ke sana. Jadi ini sudah dua cabang. Nah, yang ketiga sebetulnya yang menarik adalah dengan adanya Inpres 9 tahun 25 ini yang kemudian melahirkan jenis baru koperasi desa. Tetapi jangan lupa koperasi desa dan koperasi kelurahan itu mempunyai satu hal yang menyatu prinsip Undang-Undang 1267 maupun 25 apa? Karena desa itu adalah node, titik, domisili, tapi desa itu juga area. Lah sehingga ini, tapi jangan lupa, lalu ada limitasinya kan ekonomi desa, tidak bisa menyeberang. Makanya di sini sebenarnya harus dilihat tadi, kalau ini harus lengkap. Kerjasama antar koperasinya harus dipikirkan paketnya supaya ke depan kalau ada yang tidak aktif bisa ditarik, yang aktif bisa ditarik oleh instrumen kerjasamanya dan sebagainya. Saya kira tanpa itu kita juga cuma nanti setelah jadi kalau tidak ada yang memelihara. Ini saya kira prinsipnya. Jadi ada 4 persimpangan peta baru jalan perkembangan koperasi ke depan di Indonesia. Tapi soal nature koperasi kecil akan tetap eksis karena melihat dengan data itu lalu melihat dengan perkembangan kita masih 20 tahun lagi tadi ke sana. Nah, yang terakhir saya kira kita selamat untuk hari ulang tahun gerakan koperasi yang ke-78 dan karena kita menyongsong Indonesia Emas. Jadi gerakan koperasi itu sekarang juga harus memikir secara bebas. Yang namanya gerakan itu juga bisa memakai alam pikiran alam pikiran organisasi gerakan yang menggerakkan bisnis dan gerakan yang menggerakkan itu. Dan juga tadi alam pikiran yang ketiga, saya bisa berpikir dengan menggunakan gerakan sosial berbadan hukum koperasi sebagai salah satu alam pikiran baru untuk mengembangkan infrastruktur mensupport non-economic interest dengan cara koperasi gitu. Masih banyak pendidikan, kesejahteraan yang bisa dipikirkan. Ini juga alam pikiran baru. Jadi selamat dan kita menapak ke depan ini pasti itu. Nah, kalau partisipasi bisa naik, karena ada beberapa provinsi yang sekarang itu sudah di atas 20% partisipasi rumah tangganya, saya kira akan mudah meraih kemajuan seperti yang terjadi di internasional. Nah, tadi itu ketika income kita sudah di atas $7.500 menuju ke negara maju, inilah saatnya kita menyiapkan koperasi besar kelas dunia gitu. Yang tadi disebutkan minimum dengan 100 T itu berarti kalau gitu separuh dari koperasi Indonesia harus berhimpun menjadi satu blok, satu kerjasama sehingga bisa dinilai menjadi satu entitas yang tunggal. Kalau tanpa itu kan tidak mungkin. Nah, kalau soal optimisme yang lain kita lihat saja. Tapi natural process masih mungkin Indonesia menemukan itu. Tetapi Indonesia akan tetap menghadapi kenyataan memecahkan masalah-masalah koperasi kecil dengan gravitasi lokal yang pemenuhannya juga pemikirannya harus tetap basis lokal daerah otonom tingkat 2 atau di kabupaten kota. Jadi kita melihat di sana sebagai basis untuk penguatan koperasi pada potensi untuk penguatan ekonomi lokal. Mungkin itu yang bisa kita harapkan ke depan. Jadi dirgahayu di koperasi Indonesia dan mudah-mudahan kita spektrum semuanya boleh bekerja secara bebas dan gerakan koperasi juga bisa menjadi terbuka, siapa saja bisa kontribusi dalam format apapun. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur atas cermatan, kemudian ada analisanya, kemudian juga banyak hal tadi yang saya pikir sangat bermanfaat bagi kita, bagi gerakan koperasi, juga kepada pemerhati, juga bagian-bagian dari masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pemberdayaan. Nah, itu tadi diskusi kita dengan Bapak Dr. Nur Sutrisno dalam kaitannya dengan peringatan Hari Koperasi yang ke-78. Beberapa poin penting tadi kita lihat bahwa itulah kondisi atau keberadaan perkembangan koperasi Indonesia kita bandingkan dengan kemajuan koperasi dunia. Intinya bahwa kita pun bisa besar
Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Nur. Pertama tadi berkaitan dengan pentingnya partisipasi, pentingnya kerjasama. Kemudian sebuah keniscayaan kalau koperasi itu ingin melakukan transformasi. Dan barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dirgahayu Koperasi yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.